3, nama saya Fiona. Nama saya Miratiani. Nama saya Lia Widyaswati. Nama saya Hanum Widianingrum. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi S1. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang kemiringan dan keruncingan data, juga diagram. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan suatu lengkungan halus atau yang biasa disebut dengan kurva dari suatu distribusi frekuensi. Dapat pula dikatakan bahwa ukuran kemiringan adalah harga yang menunjukkan seberapa jauh distribusi itu menyimpang dari simetris. Menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data tidak berkelompok maupun data berkelompok, yaitu yang pertama ada jika koefisien kemiringan yang lebih kecil dari 0, model distribusinya adalah negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, model distribusinya adalah simetris. Yang ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka model distribusinya adalah positif. Lanjut, untuk materi selanjutnya, rumus menghitung koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan pertama dari Pearson yaitu X dikurang MO dibagi S. Keterangannya adalah X ini adalah rata-rata, kemudian MO sama dengan modus, S itu adalah simpangan baku. Yang kemudian ada koefisien kemiringan kedua dari Pearson, rumusnya yaitu 3 dalam kurung X minus ME dibagi S. Untuk keterangannya, X ini adalah rata-rata, ME sama dengan median, dan S adalah simpangan baku. Kali ini kita akan menghitung koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Rumusnya yaitu Q3 dikurang 2 Q2 plus Q1 dibagi Q3 min Q1, yaitu Q1 adalah kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Kemudian ada koefisien kemiringan menggunakan nilai persentil, yaitu P 90 minus 2 P 50 ditambah dengan P10 dibagi P90 dikurang P10. Dengan deskripsi P90 yaitu persentil ke 90, P50 adalah persentil ke 50, P10 adalah persentil ke 10. Materi berikutnya yaitu tentang ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan
Kurtosis atau Pitcairness dari suatu distribusi adalah derajat kelancipan dari distribusi tersebut dibandingkan terhadap distribusi normal atau kurva normal. Ditinjau dari segi kelancipannya, suatu distribusi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah jika suatu distribusi atau kurva lebih landai atau lebih tumpul dibandingkan terhadap kurva normal, distribusinya disebut dengan platykurtis. Yang kedua, jika suatu distribusi atau kurva normal, distribusinya disebut dengan mesokurtis. Yang ketiga, jika suatu distribusi atau kurva lebih lancip atau lebih ramping dibandingkan terhadap kurva normal, distribusinya disebut dengan leptokurtis. Untuk menghitung koefisien kurtosis digunakan rumus koefisien kurtosis, yaitu K sama dengan 1/2 kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi dengan persentil 90 dikurang persentil 10. Materi yang berikutnya adalah tentang diagram. Di materi tentang diagram ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian diagram dan bagaimana sih cara membuat diagram itu sendiri dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengertian diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu ada diagram lingkaran yang disebut juga dengan pie, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan yang terakhir adalah diagram kotak garis. Cara membuat diagram. Yang pertama, diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persentase atau derajat. Setiap persentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Dalam perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pembuatan diagram pie tidak lagi menggunakan manual, tetapi menggunakan komputer. Salah satunya yaitu dengan program Microsoft Excel. Langkah-langkah membentuk diagram lingkaran dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyorot range data, kemudian mengklik tombol perintah Insert Pie, kemudian memilih jenis diagram lingkaran yang dibutuhkan, dan selanjutnya mengatur tata letak diagram lingkaran. Kemudian memilih data menggunakan fitur Select Data. Klik kanan, diagram lingkaran, pilih Select Data. Untuk membaca diagram lingkaran dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut. A sama dengan A per B dikali B. Keterangan A besar adalah hal yang ingin dicari, A kecil persen atau derajat atau frekuensi, B kecil itu persen atau derajat atau frekuensi, dan B besar adalah hal yang diketahui. Yang kedua ada diagram garis. Pengertiannya yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkah untuk menyusun diagram garis dengan Microsoft Excel sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyorot range data, kemudian dengan mengklik tombol perintah Insert, kemudian memilih jenis diagram garis yang dibutuhkan, kemudian mengatur tata letak diagram garis, memilih data dengan menggunakan fitur Select Data,
Yang terakhir, mengubah judul diagram garis dengan mengklik 2 kali judul. Diagram batang artinya diagram yang berbentuk batangan. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert. Kemudian memilih jenis diagram batang yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram batang. Yang kelima, kemudian memilih data menggunakan fitur select data dengan klik kanan diagram batang. Yang keenam, mengubah judul diagram batang itu dengan cara mengklik 2 kali judul. Diagram batang daun adalah diagram yang memuat hubungan nilai tempat angka. Angka pada batang itu menunjukkan puluhan, sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Diagram radar adalah diagram yang cukup menarik yang memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Diagram radar ini sering dikenal dengan diagram jaring laba-laba karena bentuknya itu menyerupai seperti jaring laba-laba. Langkah-langkah untuk membuat diagram radar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert, pilih jenis radar yang dibutuhkan, atur tata letak diagram radar, kemudian pilih data menggunakan fitur select data. Klik kanan diagram radar, kemudian pilih select data. Untuk mengubah judul diagram radar, dapat mengklik 2 kali pada judul. Diagram batang garis. Diagram batang garis adalah diagram yang bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum serta kuartil atau biasa disebut dengan 5 serangkai. Contoh ada pada gambar. Kemudian ada diagram bar. Diagram bar adalah diagram batang dengan posisi horizontal. Langkah-langkah untuk membuatnya: sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert, pilih jenis bar yang dibutuhkan, lalu atur tata letak diagram bar. Kemudian, dengan memilih data menggunakan fitur select data, yaitu klik kanan diagram bar, pilih select data. Untuk mengubah judul diagram bar, dapat mengklik 2 kali pada judul. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data. Langkah-langkah untuk membuatnya sama seperti pada diagram yang sebelumnya, yaitu sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert area, pilih jenis area yang dibutuhkan, kemudian atur tata letak diagram area, pilih data menggunakan fitur select data, yaitu dengan cara klik kanan diagram, lalu pilih select data. Kemudian ada diagram scatter. Diagram scatter adalah diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Langkah-langkah untuk membuatnya sama seperti dengan diagram area. Ada lagi tentang diagram stok. Diagram stok adalah diagram yang menampilkan 3 hal, yang misalnya harga terendah, rata-rata, dan tinggi. Langkah-langkah untuk membuat diagram stok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert, kemudian pilih jenis stok yang dibutuhkan, atur tata letak diagram, kemudian pilih data menggunakan fitur select data dengan cara mengklik kanan diagram, pilih select data. Lalu untuk mengubah judul diagram yaitu dengan mengklik 2 kali pada kolom judul. Ada diagram surface. Diagram surface adalah diagram yang memperlihatkan dua batasan, misalnya terendah dan tertinggi saja. Langkah-langkah untuk membuatnya seperti berikut. Sorot range data, klik tombol perintah insert, pilih jenis surface yang dibutuhkan, lalu atur tata letak diagram surface,
Lalu, memilih data menggunakan fitur Select Data dengan mengklik kanan diagram surface, pilih Select Data. Untuk mengubah judul diagram, dapat mengklik 2 kali judul. Lalu berikutnya ada diagram yang berbentuk donat atau yang biasa disebut dengan diagram donat. Adalah diagram yang mirip dengan diagram lingkaran tetapi tengahnya itu kosong atau bolong seperti donat. Langkah-langkah untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert, pilih jenis donat yang dibutuhkan, kemudian atur tata letak diagram donat, dan yang kelima dapat dengan memilih data yaitu menggunakan fitur select data dengan mengklik kanan diagramnya. Untuk mengubah judul diagram donat yaitu dengan mengklik 2 kali pada judul. Dan yang terakhir ada diagram bubble. Diagram bubble adalah diagram yang mirip dengan scatter tetapi dengan bentuk yang bergelembung. Langkah-langkah untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data, kemudian klik tombol perintah insert, pilih jenis bubble yang dibutuhkan, lalu atur tata letak diagram bubble, dan yang kelima, memilih data yaitu menggunakan fitur bubble data pada klik kanan diagram bubble. Yang terakhir, dapat mengubah judul diagram menggunakan klik 2 kali pada judul. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.